Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 58. Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 58. Dia lebih banyak memikirkan orang lain, sehingga tak punya kesempatan untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan ketika dia mulai memikirkan dirinya, ternyata dia dinanti oleh kekecewaan. Itulah dirinya kini. Seorang pahlawan samurai yang menundukkan puluhan ahli samurai lainnya. Seorang pahlawan di hati rakyat. Namun hidupnya sepi. Dia tersadar ketika tangan Nurdin memegang tangannya di atas meja. Betapapun bungsu, engkau tetap sahabat saya, dan tetap pulalah menjadi sahabat Salma. Sebuah perkawinan hendaknya menjadi tali pengikat untuk memperbanyak kenalan, sanak famili dan keluarga. Perkawinan tidak menjadi kampak pemutus hubungan antara yang satu dengan yang lain. Barangkali ini mudah saya ucapkan, karena bukan saya yang disakiti, melainkan engkau. Namun, demi Tuhan, kalaupun saya yang disakiti, saya akan bersikap begitu. Sekali lagi maafkan saya karena tak mengetahui bahwa engkau mencintai Salma. Dan tetaplah jadi sahabat kami. Dan Nurdin memang bersungguh. Kedua lelaki ini memang bukan sembarang lelaki. Banyak pertempuran telah mereka lalui. Bahkan sampai kini mereka juga sedang bertempur. Bertempur dengan perasaan. Dan justru terkadang pertempuran tanpa bedil inilah yang lebih berat. Si bungsu balas menggenggam tangan sahabatnya itu. Engkau banyak mengajar saya tentang hidup ini kawan. Insya Allah, dalam hidup saya tak pernah ada rasa benci dan dendam. Sedang pada orang lain saya mengalah. Apalagi pada seorang sahabat. Namun kepada engkau saya tak perlu mengalah Nurdin. Karena engkau tak pernah berbuat apa-apa menyakiti hatiku. Tentang Salma, bukankah itu soal takdir? Saya bangga dia telah menceritakan segalanya padamu. Saya tahu sejak dulu, dia gadis yang jujur dan berhati mulia. Engkau adalah saudaraku. Dan dia juga. Terima kasih, sahabat. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Nurdin. Dan alangkah lega dan lapangnya perasaan mereka setelah itu. Beberapa kelasi turun dari motor tempel ke dermaga. Beberapa perempuan mengikutinya. Ada Cina yang menanti di luar dermaga, kemudian masuk ke mobil yang menanti. Kapal-kapal berlabuh jauh dari dermaga. Membuang jangkar agak di tengah teluk. Kelasi yang turun naik ke kapal harus memakai sampan atau dengan motor tempel. Kita pulang, kata Nurdin setelah melirik pada beberapa lelaki yang turun menggandeng beberapa perempuan muda. Si bungsu tegak mengikuti Nurdin. Mereka memanggil sebuah taksi, masuk, dan pulang. Namun begitu taksi itu akan membelok keluar dari pelabuhan, serentetan tembakan bergema. Kaca samping taksi yang mereka tumpangi berderai hancur. Terdengar pekik tak menentu. Ada suara deru mesin mobil menjauh. Ada rintihan di samping si bungsu. Segalanya begitu cepat terjadi. Hampir-hampir tak ada waktu untuk berpikir. Dan si bungsu merasakan darah meleleh di bahunya. Tapi dia yakin, darah itu bukan darahnya. Tak kala mobil itu tadi akan membalik, yaitu beberapa detik saja sebelum peluru memberondong, ada firasat tak sedap menyelusup ke hati si bungsu. Naluri yang amat tajam terhadap bahaya yang mengancam, segera saja secara otomatis. Hanya saja, dalam mobil dengan Nurdin begini dia tak tahu bahaya apa yang akan menyerangnya. Perasaan tak sedap itu menyebabkan dia menoleh ke belakang. Ada sebuah mobil datang dari belakang. Firasatnya jua yang menyuruhnya untuk membungkuk. Namun saat itulah berondongan peluru itu menghantam mobil mereka. Dan dia tahu, darah yang membasahi bahunya adalah darah Nurdin. Dia bangkit. Nurdin terkulai. Tubuhnya berlumur darah. Orang-orang di restoran dekat dermaga pada tegak kaget. Tak ada yang berani mendekat. Nampaknya mereka takut terlibat. Ke konsulat, antarkan saya ke konsulat Indonesia. Nurdin berkata sambil tetap terguling di pangkuan si bungsu. Sopir taksi itu menjalankan taksinya. Apakah tidak ke hospital? Tanya sopir sambil melarikan mobil. Tidak.
Ke konsulat saja, kata Nurdin terengah. Nurdin, ada apa? Si bungsu yang memegang kepala temannya di pangkuannya itu bertanya kaget. Nurdin menghela nafas. Nampaknya dia sangat kesakitan. Kau lihat perempuan dan Cina-Cina yang turun dari kapal tadi. Nurdin balik bertanya sambil menahan rasa sakit. Si bungsu mengangguk. Dia ingat semuanya. Nurdin memegang bahu si bungsu. Bungsu, dengarlah. Dia coba mengumpulkan tenaga. Kalau nyawa saya tak bisa ditolong, ada dua hal yang saya minta engkau melakukannya untuk saya, bungsu. Maukah engkau? Si bungsu mengangguk. Dia tak perlu bertanya apa permintaan temannya itu. Apapun yang diminta sahabatnya ini pasti akan dia lakukan demi menyenangkan hatinya. Nurdin kelihatan agak lega melihat angguknya itu. Terima kasih. Saya senang engkau mau melakukannya untuk saya. Pertama, engkau lindungi Salma dan anak saya. Hanya pada engkau mereka saya percayakan. Nurdin terhenti, nampaknya dia berusaha mengumpulkan sisa tenaganya. Mobil dilarikan kencang menuju konsulat Indonesia. Meliuk-liuk dan berusaha mencari jalan pendek. Namun pada saat itu, si bungsu jadi kaget mendengar permintaan temannya itu. Tapi suara Nurdin segera memintas kekagetannya. Jangan menolak bungsu. Kalau engkau tidak mau menikahi Salma, maka anggaplah dia sebagai adikmu. Namun percayalah, aku akan sangat berterima kasih kalau engkau mau menikahinya. Percayalah, dia seorang perempuan berhati mulia. Dan, permintaanku yang kedua, ini sebenarnya bukan tugasmu. Ini merupakan tugas konsulat dan pemerintah Indonesia. Nurdin terhenti lagi. Agak lama baru dia menyambung. Saya sengaja membawamu ke daerah pelabuhan itu tadi, dan saya sengaja tak memakai mobil konsulat. Sebab kedatangan kita ke sana merupakan rangkaian tugas rahasia. Perempuan-perempuan Indonesia yang kau lihat turun dari kapal tadi bungsu, adalah perempuan-perempuan yang diselundupkan dari Indonesia. Dan Cina-Cina yang menyertai mereka, adalah agen-agennya. Ada sebuah sindikat internasional yang mengorganisir perdagangan wanita-wanita. Yang juga melakukan jual beli wanita dari Indonesia. Bungsu, sudah setahun kami mengintai langkah mereka. Jakarta telah berkali-kali mengintai, tapi mereka selalu lolos. Dan saya sudah hampir bisa mencium jejak mereka di Singapura ini. Namun datanya belum saya kirim ke Jakarta. Bungsu, padamu saya minta tolong, kalau engkau ke Jakarta, bawa dokumen tentang sindikat itu. Saya bukan tak percaya pada beberapa petugas di konsulat Indonesia di sini, namun saya lebih percaya padamu. Saya yakin, dokumen rahasia itu akan aman di tanganmu. Bungsu, jangan sampai orang di konsulat tahu bahwa dokumen itu ada padamu, minta dokumen itu pada Salma. Suara Nurdin lenyap. Nurdin. Tak ada jawaban. Nurdin. Si bungsu mengguncang bahu Letnan Kolonel itu. Namun tubuhnya tak bergerak. Saat itu sedan membuat tikungan tajam. Kemudian berhenti mendadak. Gedung yang dijadikan untuk kantor konsulat Republik Indonesia itu tak lebih dari sebuah bangunan bertingkat yang sudah tua. Seorang penjaga dari kepolisian Singapura bergegas membukakan pintu. Dan dia kaget ketika melihat bahagian kanan taksi itu remuk dimakan peluru. Dan makin terkejut lagi dia. Ketika diketahuinya bahwa atase militer dari konsulat yang dia jaga terluka parah. Dia segera berlari ke pintu konsulat. Memijit sebuah bel dan berlari ke boks telepon. Hanya selang semenit setelah itu, halaman konsulat itu sudah dipenuhi oleh polisi, ambulan dan dokter-dokter. Nurdin dinaikkan ke tandu. Tapi ketika dia akan dimasukkan ke ambulan yang akan membawanya ke hospital, si bungsu mencegahnya. Dia mengatakan bahwa Nurdin meminta agar dia dirawat di konsulat saja. Konsul Republik Indonesia untuk Singapura yang juga datang menatap si bungsu. Apakah Anda yang bernama Bungsu? Si bungsu mengangguk. Konsul itu menjabat tangan si bungsu. Overste Nurdin banyak bercerita tentang Anda, sayang kita bertemu dalam saat seperti ini.
Dia menoleh pada tubuh Nurdin yang masih tergeletak dalam pandu, bawa dia ke dalam. Di dalam ada ruang khusus untuk perawatan. Panggilkan dokter konsulat. Dan konsul itu memberikan perintah-perintah. Dan dokter konsulat yang memeriksa Nurdin menyatakan bahwa meskipun sangat gawat, namun overstay itu mungkin masih bisa ditolong. Harus dioperasi. Ada 2 peluru yang bersarang di tulang dekat jantungnya. Dan untuk operasi harus di hospital. Kata dokter itu. Si bungsu kembali menerangkan bahwa Nurdin menolak ketika akan dibawa oleh taksi ke hospital tadi. Konsul kembali menatap si bungsu. Kalau demikian dia mempunyai alasan-alasan khusus. Minta saja agar operasi diadakan di konsulat ini. Dan permintaan konsul Indonesia itu dikabulkan oleh pemerintah Singapura. Seperangkat alat-alat operasi segera dipindahkan ke konsulat tersebut. Konsul Indonesia itu memutuskan untuk memberitahu istri Nurdin melalui telepon. Bu Salma. Ya, ini dari siapa? Konsul itu menyebutkan namanya. Oh, Bapak, apa kabar Pak? Ibu di rumah? Ya, dia ada di rumah, tapi Bapak ingin bicara dengan Pak Nurdin. Tidak, dia ada di sini. Maksud saya ya dia ada di konsulat sekarang ini. Ada pertemuan penting. Saya harap ibu juga bisa hadir di sini sekarang. Salma memang tak punya prasangka. Dia segera saja bersiap dan berangkat ke konsulat dengan mobil dinas suaminya yang memang ditinggal di rumah. Sebagai istri seorang diplomat, bagi Salma bukanlah hal yang baru kalau tiba-tiba diminta datang ke suatu tempat dan acara dengan mendadak. Apalagi yang memanggil ini adalah konsul sendiri. Salma berpendapat, pastilah ada pertemuan yang penting sekarang. Sehingga ibu-ibu pejabat teras konsulat diperlukan untuk hadir. Namun segala pendapatnya itu segera saja buyar ketika mobil memasuki halaman konsulat. Konsulat itu dipenuhi oleh mobil polisi yang nampaknya siap siaga. Dan kagetnya segera berubah jadi pekik tangis ketika dia tiba di dalam. Ketika padanya diberitahu tentang malapetaka yang menimpa suaminya. Untunglah konsul Indonesia itu dan istrinya juga datang menahan Salma. Kalau tidak, perempuan itu pasti telah memeluk suaminya yang tengah menjalani operasi. Tenanglah Salma, tenanglah, overstay pasti selamat. Tenanglah, Nyonya konsul membujuk. Salma menangis memeluk perempuan separuh baya yang telah dianggap sebagai ibunya itu. Apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi dengan suami saya? Barangkali ada kekeliruan. Dia kena tembak di pelabuhan. Suara konsul menjelaskan. Salma menatap pada pejabat tinggi Republik Indonesia itu. Di pelabuhan. Ya, dia bersama saudara bungsu. Dan Salma baru ingat akan anak muda itu. Dia menoleh pada arah yang juga ditoleh oleh konsul tersebut. Di sana ditentang bahu Nurdin, dalam jarak 2 depa, tegak anak muda itu dengan diam. Ketika tadi Salma masuk, dia ingin menemuinya. Tapi anak muda ini segera tahu diri. Tempat ini adalah tempat para pejabat. Bukan tempatnya. Dan dia merasa kurang pantas kalau harus dia menemui Salma. Apa benar jabatannya hingga berani mendekati istri seorang atase militer dari sebuah negara? Dia merasa tak pantas. Dan karenanya dia mengundurkan diri diam-diam. Lalu tegak di balik tali yang dibuat secara darurat untuk membatasi dokter-dokter yang tengah mengoperasi itu dengan para pejabat konsulat yang hadir di sana. Barulah ketika namanya terdengar disebut dia menolehkan kepala. Salma tengah menatap padanya. Dia mengangguk pada istri atase militer itu. Dalam cahaya listrik, Salma melihat bercak darah memenuhi kemeja dan kaki celana si bungsu, dan dapat dia duga, suaminya pastilah rebah ke tubuh anak muda itu tadi. Dan ingatannya hanya sampai di sana. Tubuhnya doyong, dan perempuan muda itu lalu rubuh tak sadar diri. Dia sangat mencintai suaminya, mencintai ayah dari anaknya. Dan malapetaka ini adalah cobaan pertama selama perkawinan mereka yang selalu berbunga bahagia. Dan setiap goncangan yang pertama meskipun tak begitu kuat, akan terasa melumpuhkan.
Apakah goncangan kuat seperti yang dialaminya saat ini? Salma lalu digotong ke kamar yang ada di kantor itu. Dan operasi terhadap Nurdin berlanjut terus. Menjelang tengah malam, sudah ada 8 dokter berkumpul di sana. Dan Nurdin masih tetap tak sadar diri. Lewat tengah malam, dari 2 peluru yang bersarang dekat jantung Nurdin, belum satu pun yang bisa dikeluarkan. Mereka baru sampai pada taraf penghentian pendarahan secara total. Mereka memerlukan beberapa kali konsultasi untuk mencabut kedua peluru itu dari sela jantung Nurdin. Sebab letaknya amat berbahaya. Sedikit saja bergeser atau mengenai tempat lain, maka akibatnya fatal. Mungkin tidak mematikan, tapi bisa melumpuhkan overstay itu secara total seumur hidupnya. Tabung zat asam dan infus darah dilakukan terus-menerus. Menjelang pagi, barulah kedua peluru itu bisa diangkat dan dibuang. Namun pekerjaan berbahaya masih belum selesai. Penjahitan kembali 2 liang tempat peluru itu terbenam memerlukan kehati-hatian yang tak kalah dari saat mengangkat peluru itu tadi. Seluruh operasi yang menegangkan untuk menyelamatkan nyawa atase militer dari Indonesia itu baru selesai tak kala siang telah datang. Dia selamat, tapi diperlukan waktu yang amat lama baginya untuk istirahat. Dokter konsulat yang memimpin operasi itu berkata sambil membuka tutup mulut dan sarung tangan karetnya. Salma yang sudah sejak tadi sadar diri, menangis terseduh-seduh. Dan dia tercenung ketika didengarnya orang sembahyang dari kamar sebelah. Dari bacaan ayatnya dia segera mengenal bahwa yang sembahyang adalah si bungsu. Salma dan keluarga konsul Republik Indonesia itu sama-sama tercenung. Mereka semua orang Islam. Tapi karena alasan kesibukan tugas negara, mereka amat jarang sholat. Bahkan boleh dikata mereka tak pernah melakukannya. Demikian juga Salma. Padahal dahulu dia adalah gadis yang soleh. Bekas pelajar diniyah Puteri Padang Panjang. Dan tanpa dapat ditahan, air mata perempuan muda itu merembes turun. Konsul sendiri bergegas ke kamar mandi. Mengambil uduk. Kemudian ikut sembahyang. Meskipun dia seorang pejabat tinggi, namun dia tak malu untuk belajar dari yang lebih muda. Kenapa harus malu memulai sholat, pikirnya. Dan dia sholat di belakang si bungsu tegak. Untuk keamanan, Nurdin tetap tak dirawat di hospital ataupun di rumahnya. Konsul menyuruh agar dia dirawat di konsulat itu saja. Kantor konsulat itu cukup besar. Konsul jenderal itu sendiri dahulu tinggal di gedung konsulat tersebut bersama anak istrinya. Kini kamar itu ditempati oleh Salma dan suaminya yang sakit. Dokter datang 3 kali sehari mengecek keadaannya. Hari keempat setelah operasi itu, Nurdin masih belum sadar, namun keadaannya tak lagi begitu mengkhawatirkan. Makanannya diinfuskan melalui pembuluh darah berupa zat cair berwarna putih. Di kamar tamu, si bungsu menceritakan pada Salma tentang peristiwa di pelabuhan tersebut. Dia mengatakan tentang dokumen yang ada padamu. Salma. Dokumen. Ya, ada sebuah map biru berbungkus kertas minyak berwarna kuning. Salma coba mengingat. Oh ya, saya ingat. Dia berikan sebulan sebelum kejadian ini. Engkau mengetahui isinya? Tidak. Saya hanya menyimpannya. Dia meminta saya mempelajari dokumen itu. Apakah tak lebih baik diserahkan pada konsul? Dia tak berkata begitu. Barangkali dia tak ingin memberitahukannya sebelum dia usut secara menyeluruh. Ada dokumen itu sekarang. Ada. Di rumah di Jalan Bras Basah. Kita bisa mengambilnya sekarang. Salma lalu berdiri. Namun telinga si bungsu yang amat tajam dapat menangkap suara langkah kaki bergeser halus di balik pintu ruang tamu di mana mereka berada. Langkah itu jelas sekali diinjakkan secara amat hati-hati. Semula si bungsu berniat memburu. Tapi dia segera sadar. Ini adalah gedung konsulat. Dan statusnya sendiri hanyalah sebagai tamu. Dia tak mau bertindak gegabah. Namun peringatan Nurdin ketika menuju ke konsulat ini terngiang di telinganya. Kalau engkau ke Jakarta, bawa dokumen tentang sindikat itu.
Saya bukannya tak percaya pada beberapa petugas di konsulat Indonesia di kota ini. Namun saya lebih percaya padamu. Bungsu, jangan sampai orang di konsul tahu bahwa dokumen itu ada padamu. Masih dia ingat pesan itu. Dan hatinya jadi tak sedap mengingat langkah menjauh di balik pintu tadi. Kalau demikian, gerak-gerik mereka di gedung ini telah diawasi dengan cermat. Hanya pihak manakah yang mengamati itu? Saat itu Salma muncul setelah bertukar pakaian. Mereka segera menuju ke rumah kediaman Salma di Jalan Bras Basah. Udah, apakah Bang Nurdin ada berpesan sesuatu padamu sebelum dia jatuh pingsan dahulu? Tiba-tiba saja bertanya ketika mobil telah berjalan. Si bungsu jadi kaget. Dia teringat pada pesan Nurdin yang meminta dia menjaga dan bahkan mengawini Salma jika Nurdin meninggal dunia. Dan sampai saat ini, overstay itu belum juga sadar diri. Nyawanya masih dalam kritis. Akan dia ceritakan permintaan Nurdin itu. Ya, dia berpesan tentang dokumen itu. Tak ada yang lain. Tidak. Salma menarik nafas panjang. Si bungsu juga meraih nafas panjang. Tapi nafas mereka seperti terhenti tatkala mereka sampai di rumah kediaman Salma di Jalan Bras Basah. Isi rumah itu seperti sudah diaduk-aduk ribuan kerbau. Meja kursi dan tempat tidur bertempetasan. Kain-kain dan laci-laci semua terbongkar abis. Dan lebih kaget lagi, di ruang tengah, seorang polisi Singapura yang bertugas menjaga rumah itu kelihatan terbaring berlumur darah. Salma terpekik dan memeluk si bungsu. Tenanglah, tenang. Di mana engkau simpan dokumen itu? Namun Salma tak bisa segera tenang. Keadaan suaminya dan ditambah dengan situasi rumah ini menambah kesan yang amat kuat di hatinya. Betapa sebenarnya suaminya berada dalam bahaya besar. Hal itu menggoncangkan hati Salma. Namun akhirnya Salma berhasil juga ditenangkan. Dan dia menunjukkan di mana dia menyimpan dokumen tersebut. Ternyata dia cukup pandai menyimpan dokumen itu, karena dikatakan suaminya amat penting dia simpan dalam lemari yang tertanam ke dalam dinding. Dan di bahagian depan dinding yang menyimpan lemari itu, terletak kaca lebar. Takkan ada orang yang menyangka bahwa dia menyimpan dokumen atau benda apapun di belakang kaca itu. Bahkan kalaupun kaca itu dihancurkan, lemari dalam dinding itu tak pula segera kelihatan. Salma sendiri mengetahui lemari itu ketika dahulu serah terima dengan penghuni sebelumnya. Nyonya rumah yang akan pindah itu, seorang nyonya Inggris, membawa Salma keliling kamar. Kemudian menunjukkan lemari rahasia tersebut. Dan ternyata kini pun orang yang menggeledah rumahnya tak menemukan lemari rahasia tersebut. Dokumen dalam map biru yang dibungkus kertas minyak kuning itu masih utuh bersama beberapa dokumen lainnya berikut perhiasan-perhiasan Salma. Tiba-tiba si bungsu tertegak. Salma merasa heran atas sikapnya itu. Ada apa? Tetaplah tenang di sini. Pegang dokumen ini. Jangan pergi sebelum saya datang di sini. Tutup pintu kamar ini. Berkata demikian si bungsu lalu menyelinap. Namun berbalik lagi cepat. Ada telepon di sini. Ada, Salam bergegas ke kamar tengah. Di sana ada telepon yang diengkol untuk mempergunakannya. Tapi tali telepon itu ternyata telah putus. Mereka bertatapan. Kembali ke kamar tadi, kata si bungsu. Salma bergegas ke kamar tersebut. Dia tak tahu ada apa sebenarnya. Namun dari sikap si bungsu dia dapat merasakan bahwa ada bahaya. Hanya bahaya apa sesiang ini hari? Si bungsu bergegas ke ruang depan di mana terbaring mayat polisi Singapura tadi. Dia memeriksa pinggangnya, namun ternyata senjata polisi itu telah lenyap. Dan telinganya yang tajam menangkap suatu gerak di depan. Dia menoleh, dan seorang Cina berambut pendek bertubuh gemuk kelihatan muncul. Di tangannya tergenggam sebuah senapan mesin. Cina itu menyeringai pada si bungsu yang masih berjongkok dekat mayat polisi Singapura itu. Cina itu bicara dalam bahasa nenek moyangnya. Si bungsu tak mengerti apa yang dibicarakannya. Namun dia tetap berjongkok.
Cina itu berada di sebelah kanannya dalam jarak 4 depa. Cina itu mulai membentak. Si bungsu tetap diam. Cina itu melihat si bungsu tak memiliki senjata. Dia lalu bergerak mendekat. Saat itu si bungsu mendengar pekikan Salma dari kamar sebelah. Cina itu makin menyeringai. Dan saat itulah tangan kanan si bungsu bergerak. Tangannya terayun menyamping. Dan samurai kecil yang selalu diikatkannya secara khusus di lengan kanannya, dan tertutup oleh lengan bajunya, meluncur dengan cepat. Cina itu tak menyangka sedikitpun. Samurai kecil itu menancap di antara dua matanya. Mulutnya masih memperlihatkan seringai buruk. Namun ada rasa heran dan sakit pada sinar matanya. Kedua bola matanya berputar, lalu rubuh, mati. Dari kamar Diniana Salma memekik tadi tak terdengar lagi suara apa-apa. Si bungsu berjalan ke jendela. Di luar kelihatan sebuah sedan. Berapa orang mereka di rumah ini sekarang, pikirnya. Dia lalu berjingkrat ke kamar Diniana Salma tadi memekik. Mendorong pintunya, dan mengintai ke dalam. Dan saat itu dia melihat punggung Salma lenyap di pintu samping sana. Bersama seorang Melayu yang menyeret tangannya ke samping. Si bungsu berlari ke samping, masuk ke kamar yang menghubungkan dengan taman samping. Dan dia segera menyeret tangan Salma. Orang Melayu itu tertegak menatapnya. Tangan kanannya menodongkan pistol otomatis. Si bungsu tetap tegak, dia tak bersenjata sama sekali. Dan lelaki Melayu itu melihat hal tersebut. "Hei, awak menelungkup di lantai," perintah si Melayu itu. Si bungsu mematuhinya. Dia menunduk. Tangan kanannya bergetar perlahan. Samurai kecil yang diikatkan secara khusus menurut petunjuk Tokugawa dahulu jatuh dan turun ke telapak tangannya. Ketika tangan kanannya hampir mencecah lantai, dia menghayunkannya kuat-kuat ke depan. Orang Melayu yang memegang tangan Salma itu tak menyangka apa-apa. Tapi tiba-tiba saja jantungnya terasa amat pedih. Dia mengangkat pistolnya. Tapi pistol otomatik yang biasa dia pergunakan itu terasa alangkah beratnya. Dia jatuh berlutut. Salma menjauh segera. Mata si Melayu itu menatap heran pada si bungsu. Si bungsu bangkit perlahan. Si Melayu itu menatap heran pada si bungsu. Si bungsu itu jatuh terlentang. Pistol masih di tangannya. Matanya masih terbuka. Dari mulutnya ada keluhan perlahan. Dia lihat anak muda itu melangkah ke arahnya. Membungkuk di atas tubuhnya. Dan mencabut samurai kecil yang tertancap di jantungnya. Si Melayu itu hanya bisa melihat sementara. Mulutnya terasa kering. Dan nafasnya akhirnya juga kering. Mengirap ke langit. Mati dengan mata masih terbuka, dengan wajah keheran-heranan. Si bungsu menghapuskan darah di samurai yang panjangnya tak lebih dari sejengkal itu ke lengan di balik lengan baju panjangnya. Salma melihat di lengan kanan anak muda itu ada semacam kulit selebar 3 jari yang melilit tangannya. Dan pada kulit hitam itu tersisip 3 buah samurai-samurai kecil dengan hulunya menghadap ke bawah. "Sulong, Acong, sudah selesai." Tiba-tiba terdengar suara dari kamar tamu. Suara itu jelas dengan aksen India. Salma menatap si bungsu. Si bungsu memegang tangan Salma kemudian membawanya lewat ke pintu belakang. "Sulong, suara India itu seperti terputus. Dan si bungsu dapat menduga, India itu pastilah menemui mayat Cina yang bernama Acong itu di kamar tengah dekat mayat polisi Singapura. Dan memang benar, India itu berhasil menentui mayat temannya. Dia menyumpah-nyumpah dalam bahasa Urdu yang tak dimengerti oleh si bungsu maupun oleh Salma. India itu mulai membuka pintu denti pintu, dia tertegun. Di tengah ruangan, terlihat temannya yang bernama Sulong itu tergolek dengan mata terbuka. Dia maju selangkah, dan saat itulah dari samping sebuah tendangan mendarat di kerampangnya. Tendangan itu amat kuat, dilakukan oleh seorang anak muda yang telah melatih diri bertahun-tahun. Ada suara tak sedap tak kala punggung kaki si bungsu melanda kerampang India itu. India bertubuh tinggi besar itu tertegak di sana. Matanya jadi juling. Senapan otomatiknya terjatuh.
Kedua tangannya segera memegang instrumen di kerampangnya yang baru saja diterpa kaki si bungsu. Dia melenguh, dan nampaknya ada beberapa instrumennya yang fatal kena tendang itu. Dia melosot turun dengan mulut berbuih. Pingsan. Nah, kini tinggal membereskan sopir di halaman sana. Tapi bagaimana caranya? Mereka harus keluar dari rumah ini secepat mungkin. Sopir sedan yang parkir jauh di halaman sana menanti dengan mata terkantuk-kantuk. Lalu dia mendengar suitan. Di pintu rumah besar itu dia lihat seorang perempuan tegak dengan leher ditekuk oleh temannya. Temannya yang tegak di belakang perempuan itu melambaikan tangannya. Sopir Cina itu menjalankan mobil dan membawanya ke dekat rumah. Tapi saat itu pula si bungsu melihat lain di bangku belakang sedan tersebut. Dia cepat menarik Salma ke dalam. Masih ada yang lain di dalam sedan itu. Tak ada jalan keluar yang lain. Tanya si bungsu. Ada. Lewat belakang. Tapi harus meloncati pagar. Kita harus coba. Kemana jalan itu tembusnya? Ke jalan raya. Bagus. Ayo cepat. Mereka berlarian sepanjang rumah. Sementara sedan terhenti di depan. Mereka mencapai pintu belakang ketika yang seorang lagi dari komplotan yang tak diketahui siapa mereka oleh si bungsu itu turun. Dengan pistol di tangan dia membuka pintu. Dan matanya terbelalak melihat mayat temannya si Cina yang bernama Acong. Mereka lolos, teriak orang itu dalam bahasa Melayu. Sopir Cina itu turun dan mengambil pistol dari laci sedannya. Berdua mereka lalu masuk hati-hati ke rumah besar tersebut. Menyelinap ke kamar demi kamar. Tapi rumah itu kosong. Ke belakang, serunya. Mereka berlari ke belakang. Dan saat itu di pagar belakang si bungsu tengah menahan kaki Salma yang memanjat tembok. Berhenti. Si Melayu itu berteriak. Saat itu Salma telah melompat ke jalan raya di sebelah tembok. Dan kini tinggal si bungsu. Perlahan dia membalik. Dia melihat dua orang, satu Melayu dan satu lagi Cina tegak dengan bedil siap ditembakkan padanya. Kemari kau, bentak si Melayu. Yang Melayu ini agak tenteram juga hatinya. Sebab ternyata lelaki di depannya ini tak bersenjata sama sekali. Si bungsu melangkah menuruti perintah kedua orang itu. Ketika telah dekat, si Melayu itu menghantamnya dengan sebuah pukulan. Kena mulutnya. Berdarah. Sebuah tendangan ke perut. Si bungsu terbungkuk, terputar. Dan saat berputar itu tangannya terayun ke belakang. Dua bilah samurai kecil. Dengan keahlian yang sulit untuk dipercaya, meluncur dari balik lengan bajunya. Dan kedua samurai yang sejengkal panjangnya itu, menancap di leher kedua lelaki tersebut. Menancap hingga ke gagangnya. Kedua lelaki itu tersentak, melemparkan senjata di tangan mereka. Sebelum kedua lelaki itu jatuh ke tanah, si bungsu berbalik, kemudian memanjat tembok, dan melompat ke sebelah. Salma menanti dengan wajah pucat. Mereka menghentikan sebuah taksi. Salma menyebutkan alamat konsulat. Taksi itu meluncur ke sana. Di konsulat, Salma melaporkan pada konsul tentang peristiwa yang dialami di rumahnya. Menceritakan tentang sopir konsulat yang mati terbunuh. Namun dia tak menceritakan tentang dokumen yang sekarang ada pada si bungsu. Konsul segera saja menelpon pihak yang berwenang di Singapura. Menyampaikan protes keras atas lemahnya perlindungan keamanan bagi anggota Korps Diplomatik Indonesia. Pihak pemerintah kota Singapura minta maaf dan berjanji akan menyelidiki dan mengusut peristiwa itu sampai ke akar-akarnya. Si bungsu kini tidak lagi tinggal di konsulat. Meski konsul berkeras menahannya untuk tetap tinggal di sana, namun anak muda ini berkeras pula untuk pindah. Kenapa tidak di sini saja udah tinggal? Salma bertanya ketika si bungsu membenahi pakaiannya untuk pindah. Demi keamanan Nurdin dan kalian semua, Salma. Dokumen ini nampaknya mengundang bahaya. Kalau saya dan dokumen ini berada di sini, saya bisa membayangkan bahwa akan ada saja orang yang akan berusaha mengambilnya dengan cara apapun. Saya tak mau kalian celaka karena ini. Biarkan saya mencari tempat lain.
Dari sana saya bisa bebas bergerak. Kemana udah akan pindah. Lebih baik engkau tak mengetahuinya, Salma. Tapi percayalah, saya akan selalu kemari melihat kalian. Dia lalu melangkah ke pembaringan Nurdin. Overstay itu sudah sadar dari 2 hari yang lalu. Namun dia belum bisa bicara. Belum bisa mengingat apa-apa. Memang benar apa yang dikatakan dokter dahulu. Bahwa diperlukan waktu yang amat panjang buat istirahat bagi overstay ini. Si bungsu menatap temannya itu dengan diam. Nurdin kelihatan menatap padanya. Namun tak ada tanda-tanda bahwa dia mengenal mereka. Si bungsu memegang tangannya. Saya harus pindah dari sini, Nurdin. Demi keselamatanmu. Saya tak banyak mengerti tentang tugas-tugas spionase. Tapi saya akan berusaha sekuat mungkin, sebisa saya, untuk membongkar komplotan jual beli wanita ini. Saya akan lanjutkan tugasmu, si bungsu berkata perlahan. Meskipun dia tahu, ucapannya barangkah takkan dimengerti oleh Nurdin. Salma menangis terisak. Nurdin menatap si bungsu dengan diam. Kemudian si bungsu memutar tegak, memandang pada Salma yang menangis terisak di sisi pembaringan suaminya. Sementara Eka, gadis kecil mereka tetap tegak menatap di samping ibunya. Dia tatap wanita itu, perempuan yang pernah dia cintai sepenuh hati. Dia pegang bahunya. Tenangkan hatimu. Nurdin akan sembuh, lalu dia membungkuk. Mengangkat Eka ke gendongannya. Eka, jaga ayah baik-baik ya. Paman akan kemana? Paman akan pindah ke rumah teman. Apakah kami tidak lagi teman paman? Jantung si bungsu berdegup mendengar tanya gadis kecil ini. Kenapa tidak, Eka? Kita tetap berteman bukan? Lalu, kenapa paman pergi? Paman akan mencari orang yang menembak ayah Eka. Gadis kecil itu menoleh ke pembaringan ayahnya. Menatap ayahnya yang masih diam tak bergerak. Ketika dia menoleh pada si bungsu, di matanya kelihatan linangan air. Ayah Eka orang baik kan paman? Ya, ayah Eka orang baik. Lalu, kenapa ada orang yang melukainya? Yang melukai orang jahat. Kenapa ayah tak membalas? Bukankah ayah juga punya pistol? Si bungsu hampir kehilangan jawab. Anak ini ternyata cerdas sekali. Ayah Eka tak mau menyakiti orang, meskipun dia bisa berbuat begitu. Nah, karena orang itu jahat, biar paman yang mencarinya. Paman akan memukulnya. Iya. Pasti. Paman pasti memukulnya. Jangan dipukul paman. Kenapa? Dia telah melukai ayah. Orang itu harus paniai lukai pula. Paman bunuh saja, ya paman. Iya. Paman berjanji. Ya, paman berjanji. Akan membunuh orang yang melukai ayah. Iya. Paman akan membunuhnya, percayalah. Tanpa dia sadari, dia memang berjanji berbuat seperti yang diminta oleh gadis kecil itu. Terima kasih paman, terima kasih. Dan anak kecil itu mencium pipi si bungsu. Yang kiri, kemudian yang kanan. Paman akan sering melihat kami kemari bukan? Ya, paman kan sering kemari. Eka dan ibu akan sunyi kalau paman tak kemari. Ayah sakit dan tak bisa bermain dengan Eka, sering kemari ya paman. Si bungsu mengangguk berkali-kali. Kemudian mencium pipi gadis kecil itu. Lalu memberikannya pada Salma. Dan dia pun berlalu. Dia menginap di Samkok Hotel di daerah Pelabuhan Anting. Yaitu sekitar tempat Diniana Nurdin kena berondong peluru tempo hari. Seperti yang dia katakan, dia memang tak mengetahui sedikit pun tentang dunia spionase. Tak tahu. Benar-benar tak tahu dia akan dunia yang banyak belitnya itu. Namun dia memang bertekad untuk melanjutkan penyelidikan dan menjalankan pesan Nurdin sesaat setelah dia kena berondong peluru senapan mesin. Meski tak punya pengetahuan tentang dunia spion itu, anak muda ini memiliki modal yang amat besar untuk menjadi seorang spion. Yaitu memiliki daya ingat dan firasat yang tajam sekali. Firasatnya sudah merupakan indera keenam. Yang hampir-hampir bisa memastikan setiap bahaya yang mengintai dirinya. Dari firasatnya yang amat tajam itu pula yang mengisyaratkan padanya,
bahwa sejak dia meninggalkan gedung konsulat, dia telah diikuti orang. Dalam perjalanan menuju ke hotel, dia menoleh ke belakang. Tak ada yang mencurigakan. Banyak mobil yang seiring jalan dengan mereka. Selintas lihat segalanya wajar-wajar saja. Namun tidak demikian perasaan si bungsu. Di antara puluhan mobil yang searah dengan taksi yang dia tumpangi, dia yakin ada satu mobil yang sengaja membuntuti taksi yang dia tumpangi. Barangkali mobil berwarna merah darah yang berjalan persis setelah taksi ini. Atau barangkali taksi berwarna hitam di belakang mobil merah darah ini. Dia tak tahu dengan pasti. Namun dia ingin mengujinya. Berhenti di bawah pohon di depan sana. Katanya pada sopir taksi yang orang Melayu. Mobil itu melambat, kemudian berhenti. Mobil merah darah itu lewat. Di dalamnya ada 3 orang lelaki. Tak satu pun yang menoleh ke arahnya. Kemudian taksi hitam gelap itu juga lewat. Di dalamnya ada seorang Cina bertubuh gemuk. Kegemukannya jelas kelihatan pada wajahnya yang membengkak dan lehernya yang sebesar leher gergasi. Cina gepuk itu juga tak menoleh padanya. Kemudian dia menoleh ke belakang. Tak ada mobil yang berhenti. Dia tak yakin. Terus, katanya pada sopir. Dan dia tetap berkeyakinan ada bahaya mengintainya. Taksi itu berhenti di depan Hotel Samko. Sebuah hotel bertingkat 2 dengan bangunan beton yang kokoh bekas bangunan di zamannya Raffles berkuasa. Seorang gadis Cina cantik menerimanya di bahagian penerimaan tamu. "Mau kamar tuan?" tanya gadis itu. Si bungsu mengangguk, meletakkan koper kecilnya di atas meja resepsionis. Gadis Cina itu tersenyum manis padanya sambil mencatat di buku tamunya. Senyumnya memperlihatkan 2 buah lesung pipit di pipinya. "Nah, mari saya antar. Kamar tuan di tingkat atas," gadis itu berkata sambil mengangkat koper si bungsu. "Tidak usah. Biar saya yang membawa koper ini." Gadis itu kembali tersenyum. Dan kembali lesung pipi di pipinya kelihatan. Dia melangkah mendahului si bungsu. Dan dia tetap juga dahulu ketika menaiki sebuah tangga batu menuju ke tingkat atas. Si bungsu yang semula tak menyadari apa-apa karena pikirannya tengah melayang pada orang yang membuntutinya tadi, tak memperhatikan gadis itu. Bersambung ke episode 59.